ini ya semacam apa kaleidoskop apalah ya. Jadi hasil pengadaan di tahun kemarin ya. Nah, ini untuk informasi saja dan untuk sebagai pemicu semangat kita lah ya dalam melakukan pengadaan barang jasa di tahun 2024 ya. Ini tahun kemarin yang terumumkan dalam RUP ada 1.226,15 triliun ya. Ini besar juga ya. Jadi dari APBN kita berapa? APBN kita 2 ribuan ya? Sudah 3 ribu, 2 ribuan kalau nggak salah ya. Berarti 50%-nya itu dilakukan dengan pengadaan lah kurang lebih ya. Kalau APBN kita 2 ribuan triliun ya. Berarti 50%-annya itu masuk ke dalam pengadaan barang jasa. Ya termasuk apa hal yang signifikan ya, bahwasanya pengadaan barang jasa yang memegang peranan penting dalam pembangunan ataupun dalam apa, transaksi secara nasional ya. Kemudian melalui penyedia ada 644,88 triliun. Berarti 50%-annya juga lah kurang lebih ya, 50% lebih sedikit ya ini melalui penyedia. Berarti sisanya kemungkinan melalui apa swakelola ya kemungkinannya. Oke. Uh, Catatan dari sirupnya. Nah, kemudian untuk realisasi produk dalam negeri dalam impres ditargetkan 95%, tercatat 90,3%. Nah, walaupun hampir tercapai ya sebetulnya sedikit lagi lah ya bisa tercapai. Kemudian ini sudah lumayan besar juga ya 90,3% ya sudah besar juga. Ya kemungkinan kan banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh PDN ya dan juga ada hal-hal teknis dalam pencatatannya ya kurang lebih. Namun ini angka 90,3 ini sudah eh, besar juga ya. Nah, walaupun dalam pencapaiannya hampir tercapai dari amanat Impres 2 tahun 2022. Kemudian untuk UMK koperasi ya ini target angka 40% di Perpres ini tercapai 42,8%. Alhamdulillah ya. Ya memang dari tahun-tahun kemarin juga ya usaha mikro kecil merupakan apa tulang punggung dari ini nasional ya ekonomi nasional dan tentunya dalam pengadaan juga ya tinggal pencatatannya saja ya dimaksimalkan. Kemudian melalui belanja melalui katalog ya ini sudah 29,4% ya. Jadi SE Kepala nomor 3 tahun 2003 ini target 30% ya sedikit lagi hampir tercapai. Karena sudah besar juga ya untuk belanja katalog kita lihat. Nah ini untuk katalog ini produk tayang sudah 7,5 juta ya. Ini sangat tinggi sekali. Namun ya di akhir tahun kemarin ada cut off ya karena memang 31 Desember sebagai penyedia men-set habis ya. Ya mungkin untuk apa tutup buku dulu atau bagaimana. Namun secara umum tayang 7,5 juta produk ya. Kemudian transaksinya dari 600 sekian triliun tadi, ya tadi hampir 30% ya, yaitu 196,7 triliun. Nah, kemudian ada patroli produk, bagus satu produk itu diturunkan. Nah, itu teman-teman semuanya, kurang lebih data pengadaan untuk tahun kemarin ya, ya mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi dan apa semangat juga bagi kita untuk bisa eh, memproses pengadaan barang jasa di masing-masing ya, di masing-masing seperti itu. Oke, baik. Nah, itu dua berita dari Bogor yang bisa disampaikan ya terkait apa sertifikasi dan terkait data pengadaan di tahun 2023 ya ya di tahun yang lalu. Oke. Baik, kita mulai ke materi dasarnya ya. Ini kita kembali lagi ke nol lagi ya, tahun 2024 ya.
kita kembali lagi ke nol, kita kembali lagi ke materi paling awal lagi ya, yaitu terkait pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Izin saya share kembali ya. Silakan nanti apa untuk materi, silakan nanti bisa, kalau untuk yang dasar sih insya Allah sudah di upload di healthy.net ya. Silakan bisa buka healthy.net, healthy.net ya. Bentar. Saya buka healthy.net, nah itu di menu download ada materi dasar ya. Nah, untuk materi level 2 insya Allah akan segera saya upload juga di blog healthy.net ya. Kalau untuk YouTube-nya materi level 2, untuk level 2 itu sudah mulai diupload di YouTube juga ya, untuk materi level 2 para untuk PPK ya. Untuk PPK silakan itu sudah di-upload juga di YouTube. Oke. Nah, baik, kita mulai lagi dari awal ya, terkait pengantar pengadaan barang jasa. Mulai dari eh, pengertian ya, definisi pengadaan barang jasa, lingkupnya apa, kemudian eh, cara pengadaan ya, kemudian prinsip, etika, kebijakan. Nah, ini akan dibahas di pengantar pengadaan barang jasa. Di level 1 ini pasti muncul, kalau di level 2 nampaknya sudah di skip ya kalau level 2, karena di level 2 itu ya level 1 sudah include, sudah dianggap dikuasai ya seperti itu. Oke. Baik, sudah terlihat ya slide-nya ya. Kita masuk ke pengantar barang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, pertama ketentuan umum. Nah, ini akan membahas terkait definisi, jenis pengadaan barang jasa, ya, cara pengadaan dan ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, ini yang dasar ya, untuk yang dasar. Oke, untuk teman-teman yang sudah ahli, sudah tahu ya, mungkin bisa review kembali ya, mengingat kembali silakan ya. Nah, pertama ini definisi ya, definisi pengadaan barang jasa pemerintah. Sudah terlihat ya slide-nya ya, izin teman-teman. Mohon monep ya menurut evaluasinya, Sudah, pemantauannya. Pak. Oke ya, baik. Yang bertanya silahkan di chat box dulu ya, di chat dulu ya, chat dulu tuliskan. Apabila ada pertanyaan silahkan. Nanti di ujung kita baru kita diskusi ya. Ada yang mau open mic silahkan. Oke. Nah, ini pertama definisi pengadaan barang jasa pemerintah ya. Ini ada beberapa kata kunci ya. Pertama, kata kunci pertama ada KLPD, Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah. Ya, jadi pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa. Nah ini saya suka katakan ini definisi yang ada dalam Perpres ya, walaupun ini ada logika falsi ya, jadi ada kesalahan logika definisinya ya, karena ini pengadaan barang jasa adalah pengadaan mengulang lagi ya. Ini seperti nasi goreng adalah nasi yang digoreng ya, bolak balik gitu ya. Tapi nanti kita bahas ya. Di Perpres definisinya sudah seperti ini. Adalah pengadaan barang jasa, kata kuncinya ya pertama yang dilakukan oleh kementerian, ya kementerian ya seperti yang sudah ada di kita ya, kementerian ya, PU, pendidikan dan sebagainya. Nah, lembaga ya seperti LKPP ya, lembaga kebijakan pengadaan pemerintah, kemudian lembaga-lembaga lainnya juga ada ya. Kemudian perangkat daerah ini adalah OPD yang di bawah Pemda ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah yang dibiayai oleh APBN, APBD. Jadi sumber dananya itu baik sebagian atau seluruhnya dari sebagian seluruhnya dari APBN ya, dari negara, ataupun dari APBD ya, dari daerah ya, dari nasional ataupun daerah. Oke. Baik sebagian seluruhnya ya, sedikit atau banyak, tentunya kalau dari itu ada APBN APBD maka itu adalah termasuk pengadaan barang jasa. Oke. Kemudian kata kunci ketiga adalah proses. Ya, prosesnya itu sejak dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan ya. Nah, ini yang mana kita tahu bahwasanya pengadaan barang jasa itu ada tiga tahapan besar ya, yaitu perencanaan, persiapan, dan eh, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Nah, perencanaan itu
kegiatannya dimulai dengan identifikasi kebutuhan untuk perencanaan. Perencanaan mulainya dengan identifikasi kebutuhan. Kemudian ada apa penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan dan sebagainya di perencanaan nanti kita bahas di materi perencanaan ya. Nah, sedangkan pelaksanaan itu mulai dari apa tanda tangan kontrak, hasil BJ tanda tangan kontrak sampai ujungnya itu adalah serah terima hasil pekerjaan. Nah, makanya per definisi pengadaan barang jasa itu prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan di awal perencanaan sampai serah terima hasil pekerjaan di ujung pelaksanaan, di ujung pelaksanaan. Jadi akhir dari proses pelaksanaan adalah serah terima hasil pekerjaan. Jadi bukan dari pengumuman tender awal sampai pengumuman pemenang atau tanda tangan kontrak, bukan, karena kalau pengumuman tender itu baru diproses pemilihan, tanda tangan kontrak juga baru diproses pemilihan ataupun di proses pelaksanaan, awal dari pelaksanaan. Oke. Okay? Bukan sampai dengan pemeliharaan, karena di pemeliharaan ya belum sampai setelah terima pekerjaan kedua kalau dalam konstruksi seperti itu ya. Jadi kalau yang butuh pemeliharaan itu nanti akan ada serah terima final ya. Jadi masih belum diserah terimakan seperti itu. Nah ini adalah lingkup dari pengadaan budget pemerintah sesuai per definisi dari Perpres ya. Kita lihat Perpresnya ya. Ini Perpresnya, mana Perpres? Nah ini di Perpresnya. Jadi di slide awal, sebentar ini close dulu. Di pasal awal ya, di pasal awal itu pasal satu ya, pasal awal ya, apa di definisi bahkan di awal. Nah ini di pasal satu, nah ini barang-barang biasa. Sebentar perpresnya mana ya? Kita buka perpresnya dulu sebentar. Kita buka dulu perpresnya. Terus apa? Maksud saya biar yang apa yang pemula juga yang awal bisa juga menyiapkan perpresnya ya. Bentar. Ini bukan hanya sekedar modul-modul, tapi sebetulnya buku sucinya perpres ini ya, konsolidasi ya. Konsolidasi bisa. Nah ini silahkan bisa apa bisa di download, udah banyak ya di Google aja dibuka lah ya, sudah banyak di download. Nah, ini 54 ini ada 54 sebentar. Maaf. Nah ini ya, nah, ini di bagian awal. Nah ini di pasal satu ya, pasal satu ya. Nah ini ya, jadi ketentuan pasal satu nanti ada definisi di sini ya. Nah ini silahkan ya. Jadi sebetulnya yang kita bahas itu ya inline dengan Perpres gitu ya. Silahkan bisa dilihat. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini Perpres 16 2018 yang telah direvisi sebagian ya. Jadi Perpres 16-nya tidak dicabut ya. Jadi kalau teman-teman nyebutin dasar dari pengadaan, jangan hanya nyebutin Perpres 12, jangan hanya nyebutin perubahannya saja, tapi harus lengkap ya, biar terlihat profesional. Jadi sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 tahun 2021 ya, sedikit perubahannya tapi tidak semua, sehingga tetap harus menyebut Perpres 16-nya. Kalau hanya sekedar berdasarkan Perpres 12 tahun 2021, nanti ada pasal-pasal yang tidak dirubah, yang tidak terstate di dalam Perpres 12 tahun 2021. Ya kurang lebih seperti itulah biar nyaman terdengarnya. Oke. Okay? Nah, itu definisi pengadaan barang jasa pemerintah. Ini apa sebagai awal ya, ya dalam kisi-kisi soal ujian level 1 ya ada juga ini ya pengertian definisi ya. Silahkan nanti kalau pas soalnya bagaimana ya nanti silahkan ikut ujian saja ya. Saya tidak boleh membahas apa dan tidak tahu juga sebetulnya soal yang keluar di level 1 saya juga nggak tahu ya.
karena saya tidak pernah ujian level 1 ya. Saya ujiannya dulu yang LL-an dulu ya. Saya tidak boleh lagi ikut level 1 katanya karena sudah lulus dari tahun 2013, 2014 saya lupa ya. Sama aja seperti itu. Ya. Nah, ini definisi pengadaan barang jasa pemerintah ya. Dan namun kalau kita sedikit gali lebih dalam lagi ini biar lebih mendalam lagi ya sedikit ya. Kalau kita gali lebih dalam lagi terkait definisi pengadaan barang jasa, kalau kita breakdown per kata ya, pengadaan itu kan kata dasarnya ada ya. Tapi kalau ada pendapat lain silahkan ya, ini hasil berpikir saya ya, karena yang lain mungkin bisa punya pendapat lain silahkan. Nah, terutama dari ahli bahasa ya, ini kan ada, kalau kita lihat breakdownnya pengadaannya itu dari pengadaan. Nah, ini kan berarti ada kata ada ya, kata ada. Nah, ini kalau kita lebih mendasar ya, sebetulnya ketika kita memikirkan barang jasa, ketika kita membuat spek ataupun ada kebutuhan, ya sebetulnya barang jasanya itu sudah ada sebetulnya kan, biddingnya itu sudah ada kan. Tinggal kita eksiskan gitu kan, tinggal kita eksiskan, kita munculkan ya di tempat kita ya, di KLPD tadi ya, agar keberadaannya itu ya bisa digunakan oleh user ya. Nah, ada kebutuhan tadi ya, sebetulnya ya keberadaannya ya sudah ada gitu kan di pelaku usaha ya, seperti itu. Karena kalau tidak ada ya tentunya tidak akan bisa dibahas ya, tidak akan muncul di kebutuhan ya. Minimalnya kalaupun misalkan itu ada kebutuhan tapi barang jasanya dianggap tidak ada di lapangan gitu ya, ataupun discontinue ataupun apa ya, minimal sudah ada dalam kebutuhan itu kan, keberadaannya itu sudah dalam pemikiran. Ini mah secara bahasanya ya kurang lebih seperti itu. Tinggal kita munculkan, kita eksiskan itu, kita tampilkan ya barang jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita ya, tentunya pada waktu. Nah, itu kembali ke tentunya pada kebutuhan. Dan kebutuhan itu kan nanti dalam menyusun spek kita harus tahu apa yang kita adakan itu ya, yang harus kita eksiskan itu apa, gitu, keperluannya apa gitu kan. Kemudian kapan kita butuhnya gitu kan ya, di mana akan dikirimkannya gitu kan ya, berapa, jadi 4W 5W 1H lah gitu ya, terutama dalam menyusun kebutuhan gitu ya, dalam formulir identifikasi kebutuhan kan ya, kita pakai 5W 1H ya gitu. Nah, kemudian nanti bagaimana cara mengadakan, dalam artian ya cara mengeksiskan, menampilkan agar kita miliki fungsinya atau miliki barang jasanya itu agar bisa digunakan, itu bagaimana cara pengadaannya. Nanti kan setelah ini kita bahas melalui swakelola ataupun melalui penyedia kan, seperti itu. Nah, itu kurang lebih secara mendasarnya seperti itulah pengadaan barang jasa. Tapi kalau ada yang berpendapat berpikir lain silahkan kita diskusi ya. Ini saya hanya sedikit berpikir lebih mendalam saja, sebetulnya pengadaan itu apa sih ya gitu kan. Ya kalau menurut pendapat saya hasil kontemplasi, sebetulnya ya barang jasa yang kita butuhkan itu sudah ada sebetulnya kan. Cuman tadi tinggal kita pindahkan, kita belilah gitu ya, kita beli itu dari penyedia ke tempat kita gitu kan. Nah, tinggal berapa jumlahnya kita butuhkan, volumenya. Sebetulnya yang bagaimana nih yang kita butuhkan itu kan, itu agar bisa kita gunakan, bisa eksis lah gitu ya, bisa kita gunakan oleh user kita kan, di KLPD kita kan, seperti itu. Nah, itu terkait nanti dengan spesifikasi teknisnya kan, spesifikasi mau yang bagaimana, seperti itu. Itu ya pengadaan barang jasa pemerintah. Ya kalau dalam filsafat kan ada dua kata yang berbeda ya, antara ada, bidding, dengan eksistensialnya, dengan eksisnya, seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebetulnya ya sudah inline juga dengan pemikir-pemikir bahwasannya ya pengadaan barang jasa itu ya kita ingin agar barang jasanya, baik itu produk ya, produk itu ya bisa barang berwujud ya, atau layanan services itu kan, barang dan jasa itu ya bisa kita miliki, bisa eksis di KLPD kita kan, bisa kita gunakan
bisa kita pakai ya. Tadi dengan spesifikasi yang bagaimana watt ya, ini untuk kebutuhan apa, mengapa kita butuh ini, nah, agar bisa wattnya jelas kan. Kemudian berapa jumlahnya, sejumlah apa berapa unitnya apa, kemudian dibutuhkannya di mana gitu kan, kapan waktunya ya, dan lain-lainnya apa. Nah itu teman-teman semuanya kurang lebih terkait definisi pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, saya ulangi. Jadi definisi pengadaan jasa pemerintah sesuai dengan apa Perpres 16 tahun 2018 dan apa perubahannya Perpres 12 tahun 2021 itu adalah pengadaan barang jasa, kegiatan pengadaan barang jasa oleh KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Ini harus bedakan ya, bisa aja Pemda. Ini PD itu OPD, berarti perangkat daerah di Pemda ya. Jadi dinas-dinas ya. Kalau Pemda berarti si Pemdanya ini PD, perangkat daerah. Berarti yang menjadi PA-nya adalah kepala dinas ini perangkat daerah. Yang dibiayai oleh APBD ya. Jadi walaupun sepeser, dua peser, sedikit, sebagian, seluruhnya dari APBD, maka itu termasuk pengadaan bagi pemerintah. Yang prosesnya mulai dari perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan awal perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, yaitu ujungnya adalah serah terima hasil pekerjaan. Yaitu definisi dari pengadaan barang jasa pemerintah. Oh ya, satu lagi terkait ini nih, terkait biaya luar negeri. Bagaimana kalau hibah pinjaman luar negeri? Nah, di sini ada di pasal di selanjutnya di pasal 2-nya ada nih lingkupnya nih. Perpresnya ya. Nih kita pakai perpresnya aja dulu biar bagi teman-teman yang pemula aware juga dengan perpres ya. Nanti kita kembali ke slide. Ini saya memperlihatkan perpresnya biar teman-teman yang baru masuk ke pengadaan juga biar tahu bahwa sebetulnya semua dasar dari pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah perpres ya. Saya ulangi Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Sudah disiapkan revisinya lagi, tinggal nunggu ya, tinggal nunggu apa dari Setnek untuk bisa pengesahannya. Mungkin karena Pak Luhut kemarin sakit ya, jadi belum tidak ada yang mendorong lagi mungkin gitu ya, bisa waktu kita di atas kata ataupun sekarang mau pemilu ya, sehingga belum fokus kembali ke RUU. Kalau ada RUU nanti kan, ataupun ada apa perubahan-perubahan Perpres pengadaan. Ya kita tunggu selanjutnya ya. Nah ini kembali ke laptop, ada ini bagaimana kalau dari, nah ini yang B nih, bagaimana kalau pengadaan barang jasa menggunakan ini dari hibah atau pinjaman nih. Nah, sebenarnya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri. Nah, yang C-nya ini dari apa termasuk sebagian apa pinjaman dari luar negeri. Nah, jadi bagaimana kalau hibah pinjaman? Jadi yang B ini terkait hibah atau pinjaman B dan C ya, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Ya, bagaimana nih ya? Nah, ini kalau dalam definisi ini termasuk. Nah, cuman ada pengecualian tentunya kecuali kalau di sini tidak muncul ya, kecuali kalau memang dalam apa dalam klausul perjanjiannya diatur lain ya. Nah, ini kalau di sini sih defaultnya termasuk. Jadi kalau apa pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja APBD sebagaimana dimaksud A, tadi kan dimaksud A berarti APBD ya, termasuk PBJ yang sebagian. Nah, kita mulai lagi ya, dari barang jasa ya sudah panjang, 20 menit, lumayan Bapak. Nah, jadi setelah kita tahu cara pengadaan, definisi pengadaan, selanjutnya kita harus tahu, apa barang jasa yang akan didatangkan. Jadi jenis dari produknya apa. Nah ini sebagai apa tools awal sebagai analisis awal, terutama bagi teman-teman yang akan ikut ujian dasar ya. Ini ada yang berdengung ini siapa nih? Yang berdengung.
dua device kan. Ada yang nanti sedang ya pakai double device ya. Oke, kembali ke laptop nih ya. Nah, nih. Nah, jadi ini sebagai tools awal ya, sebagai tools awal bagi yang akan ikut ujian dasar ya. Kita harus tahu apa jenis barang jasa yang akan diadakan ya. Kata-kata kalimat dalam soal itu terus analisis apa nih jenis barang jasanya ya. Apakah termasuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan atau jasa lainnya. Nah, kenapa? Karena nanti masing-masing jenis barang jasa ini akan memiliki cerita berbeda ya, akan memiliki cerita yang berbeda. Contoh yang paling jauh adalah jasa konsultan nih. Contoh yang perbedaan yang signifikan adalah jasa konsultan ya. Oke, jasa konsultan ini eh, memiliki perbedaan. Misalkan contohnya dari ini, dari apa? Dari pemilihan. Cara pemilihan itu untuk jasa konsultan ini pengadaan langsungnya sampai 100 juta. Kalau BPKJL, nah BPKJL itu barang, PK konstruksi JL desa lainnya itu pengadaan langsungnya sampai dengan 200 juta, cuma seperti itu ya. Kemudian juga yang paling dekat misalkan nanti di ini di tugas PA ya, di tugas PA dan Pokja. Kalau apa untuk BPKJL, nah ada yang namanya penetapan pemenang. Nah, untuk penetapan pemenang di atas nilai 100 miliar itu oleh pengguna anggaran, bukan oleh Pokja. Nah, sedangkan untuk konsultan, angkanya bukan 100 miliar, tapi 10 miliar misalkan untuk konsultan ya. Dan misalkan nanti jaminan, lebih jauh lagi jaminan. Konsultan nggak butuh jaminan. Yang lain ada jaminannya. Misalkan untuk apa konstruksi itu jaminan penawaran ada 1 sampai 3% dari HPS. Konsultan nggak perlu dan seterusnya. Nah ini intinya kita harus tahu bahwasanya kalau apa pengadaan ini jasa konsultan maka nanti lihat pertanyaannya apa sesuaikan dengan jasa konsultan ya. Oke. Nah kalau yang lainnya barang konstruksi jasa lainnya relatif beda tipis mirip-mirip ya. Kalau barang konstruksi jasa lainnya itu beda tipis. Nah, konsultan suka beda jauh. Contoh barang konstruksi jasa lainnya beda tipis misalkan kalau konstruksi ini apa jaminannya lengkap nih mulai dari penawaran pelaksanaan dan pemeliharaan konstruksi butuh jaminan ya kalau barang ya apa untuk jaminan pelaksanaannya pemeliharaannya pakai sertifikat garansi ya seperti itu kemudian juga untuk penawaran itu tidak diperlukan hanya untuk konstruksi saja dan sebagainya nah intinya dengan mengetahui jenis barang jasanya cerita selanjutnya itu ya harus disesuaikan dengan jenis barang jasanya. Karena nanti dalam soal untuk level 1 nggak ada yang nyebutin pengadaan laptop, nggak ada. Tapi yang ada adalah pengadaan barang. Sorry, kebalik. Tidak ada pengadaan barang, ada juga pengadaan laptop. Kita harus analisa, oh ini berarti pengadaan barang. Nggak ada pengadaan jasa konsultan, nggak ada. Tapi pengadaan analisis mengenai dampak lingkungan, oh ini konsultan. Nah, misalkan pengadaan analisis mengenai dampak lingkungan, memerlukan jaminan pelaksanaan sebesar berapa persen? Jawabannya tidak diperlukan, karena AMDAL itu adalah jasa konsultan. Tapi jasa konsultan tidak butuh jaminan, misalkan seperti itu. Ya, misalkan yang lain, tidak ada soal pengadaan jasa konsultan pengawas nggak ada, tapi yang ada adalah misalkan pengadaan perencanaan bangunan gedung kantor senilai 5 miliar, maka penetapan pemenangnya oleh siapa? Nah, itu kan kalau 5 miliar masih oleh Pokja, tapi kalau 11 miliar misalkan, nah berarti itu konsultan 11 miliar udah berlaku tuh penetapan pemenangnya oleh PA. Ya. Nah intinya itu ya, intinya di awal kita harus tahu apa jenis barang jasanya. Karena ya baik untuk yang tadi akan ikut ujian level dasar merupakan tools analisis awal ya, ataupun nanti dalam prakteknya juga sama. Kalau Bapak Ibu pertama jadi PPK atau pertama jadi Pokja harus bisa menentukan ini jenis barang jasanya apa. Jangan sampai nanti salah ambil model dokumen pemilihan. Ini catering jasa lainnya malah ambil dokumen barang, nanti salah isinya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sebagai tools awal untuk bisa melakukan pengadaan. Nah, kita lihat ya barang ini benda ya. Barang ini benda, makhluk hidup, makhluk mati juga benda mati.
ya itu ya keberadaannya sudah ada di pelaku usaha tentunya ya. Nah, tinggal biasanya barang ini ready stock biasanya ada memang barang custom tapi umumnya barang itu ready stock ya. Tinggal memindahkan dari gudang penyedia, gudang pelaku usaha ke gudangnya user ke buyer seperti itu barang. Laptop, kulkas, mobil, motor ya itu barang. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi itu berarti kita membangun sesuatu ya, build something mulai dari gedung, bangunan, jembatan, ya, jalan ya. Nah, itu pekerjaan konstruksi. Nah, ini dalam pekerjaan konstruksi kita harus aware itu eh, banyak aturan-aturan ya ataupun standar-standar dalam konstruksi yang kita perhatikan ya. Memang untuk pengadalannya juga ada tuh ya ketentuan teknisnya, tapi tidak sebanyak konstruksi biasanya. Contoh kecil terakhir dalam pekerjaan konstruksi itu ada terkait ini apa sistem manajemen mutu ya K3 itu ya. Nah, itu dalam Permen PU itu mensyaratkan untuk pengadaan konstruksi baik yang sederhana ataupun kompleks bersifat kompleks itu harus ada standar manajemen mutunya. Apakah berupa hanya sekedar identifikasi bahaya risiko atau sampai ke tadi dokumen ketiganya seperti itu. Ya kalau untuk yang sederhana itu hanya sekedar identifikasi bahaya apa sih? Ya tentunya dalam konstruksi kan ada ya bahaya-bahaya kecilnya apa resikonya apa. Jadi ada identifikasi bahaya ya dan resikonya IBRP apalagi gitu seperti itu. Sampai ke analisis apa K3-nya lalu lintasnya ya dampak lalu lintasnya kalau memang itu pekerjaannya yang bersifat kompleks seperti itu. Nah, itu ada di aturan konstruksi ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu melakukan konstruksi harus aware juga terkait aturan-aturan standar dalam KPU-an seperti itu. Ya. Ya, konstruksi tadi membangun jalan, membangun gedung, ya, jembatan, ya, dan sebagainya. Kemudian ada jasa konsultan. Nah, ini kalau jasa konsultan, ya, ini kalau jasa konsultan ini lebih ke brainware, ya, lebih ke brainware, jadi lebih apa? Lebih ke olah pikir ya, lebih ke olah pikir. Nanti isi HPS-nya tenaga ahli biasanya, isi HPS-nya tenaga ahli ya, isi HPS-nya tenaga ahli eh, itu apa dalam speknya atau KAK-nya selain ada nanti input proses outputnya, nah yang paling penting adalah tenaga ahli yang akan mikirnya siapa gitu kan, lulusan apa, lulusan apa S1 S2 atau D3, pengalamannya bagaimana. Nah itu jasa konsultan ya. Nah ini konsultan bisa konsultan konstruksi atau bisa konsultan non konstruksi. Dan terakhir ada jasa lainnya. Kalau jasa lainnya ini skillware ya, jadi lebih ke skill. Kalau konsultan tadi kerja otak lah, kalau jasa lainnya lebih ke kerja otot ya, skillware ya, keterampilan keterampilan memasak, catering, keterampilan apa menjaga gedung, security, keterampilan memindahkan barang, logistik dan sebagainya. Nah, itu jasa lainnya. Itu lebih ke skillware jasa lainnya. Kalau di luar sih biasanya itu jasa konsultan jasa lain disatukan menjadi services ya, jadi hanya goods, work, and services. Tapi di kita di Perpres masih dipisah ya apa jasa konsultan dengan jasa lainnya. Oke. Okay. Nah, kemudian ada satu lagi pekerjaan terintegrasi. Nah, tadi saya sudah panjang cerita tentang terintegrasi ya sebelum terputus ya. Memang kalau dalam Zoom ini salah satunya adalah ujian kesabaran juga ya. Kenapa belajar teori pengadaan juga praktek bersabar seperti itu ya. Nah, kalau terintegrasi bagaimana? Kalau terintegrasi berarti menggabungkan dua atau lebih, jadi jenis barang jasa bisa dua lebih atau bahkan empat-empatnya digabung ya dalam satu pekerjaan. Misalkan barang dengan konsultan ya, ataupun desain and build ya, desain konsultansi dengan buildnya konstruksi ya, untuk pekerjaan apa gedung-gedung ya, desain and build. Apa bahkan jasa lainnya juga bisa ada, jadi barang konsultan jasa lainnya misalkan dalam apa smart city ya, dalam apa pembangunan misalkan sistem keamanan terpadu ya di lapas ya, ada CCTV-nya, ada konsultannya mendesain sistemnya, ada jasa lainnya internetnya dan sebagainya, itu terintegrasi. Nah, terintegrasi ada beberapa perdebatan sebetulnya terkait masalah nilainya berapa Pak yang bisa diintegrasikan atau beresikonya bagaimana. Namun kalau secara mendasar pekerjaan terintegrasi itu ya pada awalnya itu memang
dia secara alamiahnya itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi memang harus diintegrasikan karena kalau dipisahkan nanti mungkin tidak akan tercapai kebutuhannya, tidak akan efektif efisien lah gitu ya. Jadi dari awalnya alamiahnya pekerjaan terintegrasi itu memang nyatu gitu ya, tidak bisa dipisah. Kalau dipisah itu ya bisa berakibat pada efisiensi, pada efektivitas, atau pada ya pengadaannya bisa tidak berhasil. Contohnya yang paling sederhana misalkan ya, yang paling sederhana seperti pengadaan apa AC dulu ya. Nah, AC itu kan sebetulnya kan harus dengan masangnya. Kita beli ke toko pun kan, ke toko elektronik pun beli AC kan itu sudah plus masangnya ya. Pelepas nanti sama si toko sama si mall itu yang jual AC yang mungkin ada pemasangnya penyedia yang berbeda. Tapi kan kita membeli itu sudah dengan masangnya kan. Karena kalau AC kan tidak bisa DIY ya, tidak bisa do it yourself, tidak bisa masang sendiri ya, harus ada pemasangnya. Nah, itu sederhananya ya AC dan masangnya itu adalah pekerjaan terintegrasi. Makanya dulu pernah ada katalog AC ya sempat diturunin karena dulu itu hanya AC-nya saja, tidak dengan masangnya. Karena kalau nanti nah, terus kalau oke bisa dipisah jual AC di katalog, masangnya nanti pengadaan langsung ke sendiri. Nah, nanti bisa bermasalahnya kalau ada apa sesuatu tidak tidak hasilnya misalnya tidak maksimal, ini resikonya ada di siapa nih, apakah ada di penjual barang atau di pemasang. Nah, nanti bisa saling tunjuk, kata yang masang ini AC-nya jelek nih, kata yang kerja barang oh ini masangnya tidak sesuai standar. Itu jadi secara sederhana ya pekerjaan terintegrasi itu alamiahnya tidak bisa dipisah ya, terlepas nanti ya apakah bisa lebih kompleksitasnya tinggi ya, bisa resikonya tinggi, nilainya juga bisa lebih besar ya. Tapi dari awalnya pekerjaan terintegrasi itu ya harusnya memang harus diintegrasikan itu seperti itu. Oke. Nah, namun dalam realnya memang nanti pekerjaan terintegrasi bisa tricky ya, bisa banyak ceritanya ya, terutama kalau desain and build, karena itu desainnya, konsultannya, dan pelaksanaan konstruksinya sama ya, nanti nilainya juga besar biasanya, karena kan usernya tidak tahu bagaimana desainnya, hanya konsep awalnya saja, namun bagaimana jadinya kan belum tergambar, sehingga desain dan konstruksinya disatukan ya. Nilainya biasanya besar, kompleksitasnya tinggi. Namun untuk keperluan level 1 dan ujian, nah ini untuk pekerjaan terintegrasi, jadi ketika menemukan kata-kata desain and build, pekerjaan terintegrasi, EPC ya, yang buat kontraktor-kontraktor minyak gitu ya, procurement kontraktor ya, seperti itu. Itu kemudian juga seperti smart city lah gitu ya. Intinya kalau pekerjaan terintegrasi untuk level 1 itu tidak banyak pembahasannya lebih ke pertama nanti kaitannya dengan etika pengadaan. Dalam etika pengadaan itu ada konflik of interest. Konflik of interest itu salah satunya adalah di mana konsultan itu tidak boleh merangkap menjadi pelaksana konstruksi kecuali untuk pekerjaan terintegrasi. Nah, jadi kalau pada pekerjaan terintegrasi seorang konsultan boleh jadi pelaksana konstruksi ataupun seorang pelaksana konstruksi boleh jadi konsultannya. Kemudian yang kedua, ketika ada HPS, ketika pekerjaan terintegrasi maka HPS itu menjadi pagu anggaran. Jadi tidak ada HPS ya. Jadi untuk pekerjaan terintegrasi tidak ada HPS sehingga misalkan kalau ditanyakan jaminan penawaran untuk pekerjaan desain and build, oh berarti kan pekerjaan terintegrasi ini. Berapa jaminan penawarannya? Bukan 1-3% sampai dengan 3% dari HPS, tapi 1-3% dari pagu anggaran. Karena dalam pekerjaan terintegrasi tidak ada HPS, ya adalah pagu anggaran. Udah itu aja untuk level 1. Tapi kalau untuk nanti kalau Bapak Ibu bekerja ya tentunya banyak hal-hal yang harus banyak diperhatikan kalau Bapak Ibu memperoleh pekerjaan terintegrasi. Nah itu jenis barang jasa ya, jenis produknya. Jadi saya sekali lagi ingatkan bagi teman-teman semuanya yang mungkin baru dalam pengadaan, di awal harus tahu dulu apa yang akan diadakannya nih, apakah barang, konstruksi, maksudnya lainnya. Karena ya kalau salah salah menentukan jenis barang jasa, nanti kesana juga akan salah terus, karena masing-masing punya treatment yang berbeda. Dan begitu pula untuk bagi yang akan ikut level 1 dasar ya, ini juga merupakan tools ataupun alat analisis awal paling mendasar ini. Karena nanti dalam soal
Tidak ada yang menyatakan pengadaan barang, nggak ada. Tapi pengadaan laptop, oh ini barang. Pengadaan jasa catering, oh ini jasa lainnya. Nah, nanti lihat apa yang ditanyakan sesuai dengan konteks, nanti sesuaikan dengan konteks barang jasanya apa. Nah, pengadaan analisis mengenai pengakuan, oh konsultan, oh berarti nggak ada jaminan, misalkan. Oh konsultan berarti ini penetapan pemenangnya di atas 10 miliar, seperti itu. Oh ini pembangunan gedung, oh pembangunan gedung berarti lengkap jaminannya nih. Kita lihat konteks soalnya kemana nih. Tapi dalam soal kita harus tahu dulu ini jenis barang jasanya gitu ya. Jadi ketika baca soal pengadaan apa perencanaan, oh ini konsultan harus auto langsung gitu ya. Nanti lihat apa yang ditanyakannya, nah, jawabannya konteksnya dengan sesuaikan dengan jenis barang jasa. Ya, jadi dalam konsultan nggak ada tender, tapi namanya seleksi seperti itu. Nanti dalam pemasukan penawaran juga berbeda, terutama jasa konsultan nih, jasa konsultan suka beda jauh. Dalam evaluasi juga beda. Kalau konsultan kan metode evaluasinya kualitas biaya, pagu anggaran, biaya terendah apa kalau apa BPKJL sama semua yaitu sistem nilai harga terendah dan biaya selalu berpromosi itu BPKJL. Konsultan beda sendiri ada empat. Nah, makanya kita harus tahu ini jenis barang jasanya, terutama jasa konsultan yang agak suka berbeda sendiri dan BPKJL yang beda tipis lah, seperti itu. Oke, nah itu jenis barang jasa. Oke, masih silakan pertanyaan-pertanyaannya dituliskan di chatbox ya, yang dari awal juga karena tadi terputus saya hilang nih pertanyaan di chatboxnya juga, jadi tolong dituliskan lagi ya. Nah ini satu lagi ya, bahasa satu lagi untuk sesi awal ini itu terkait cara pengadaan. Ya. Jadi dalam pengadaan bahasa pemerintah kita punya dua cara untuk melakukan pengadaan, yaitu swakelola atau dengan penyedia. Nanti kita bahas lebih jauh di modul swakelola ya. Nah, namun sebagai gambaran awal, kapan kita membahas swakelola ya. Jadi filter awal sebetulnya kita harus bisa memfilter swakelola dulu. Nah, swakelola itu ada 4 tipe ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, kayak kemarin itu kayak apa si Dinano itu di gadis kritik. Tipe 1, tipe 2, tipe 4 ya. Kalau yang nonton ya silahkan yang nonton bisa dan lucu ya. Jadi tipe satu, tipe dua, tipe empat ya bukan hanya sekedar nomornya ya, bukan sekedar angkanya. Tipe satu itu oleh apa? Oleh kita sendiri. Tipe dua oleh KL lain, tipe tiga oleh ormas, tipe empat oleh kelompok masyarakat ya. Itu ada empat tipe. Nah sebelum ke penyedia kita harus explore dulu nih. Nah, dalam artian pertama apa pelaku usahanya ada nggak gitu kan? Nah kalau nggak ada ya swasta ya. Nah kalau pelaku usahanya ada, tetap kita harus lihat ini bisa nggak dilakukan swakelola. Nah kalau bisa dilakukan swakelola maka lakukan swakelola. Dalam artian bisa dilakukan swakelola itu comply dengan kebijakan swakelola. Kebijakan swakelola itu apa saja? Nanti kita lihat di modul swakelola, tapi kurang lebih seperti ini. Pertama ya tadi pelaku usahanya ada nggak minatnya? Ya kalau nggak ada berarti bisa swakelola. Terus yang kedua apa memaksimalkan SDM. SDM kita ada nggak yang bisa ya mampu nggak? Kalau SDM kita bisa ya kita swakelola. Tipe satu tentunya. Terus kalau SDM-nya kurang, kita juga bisa untuk meningkatkan kualitas SDM dengan swakelola itu. Kalau kita kurang melakukan sosialisasi, pelatih bisa swakelola untuk meningkatkan SDM. Jadi SDM-nya kurang atau lebih kita boleh swakelola. Tapi kalau mampu ya, kalau mampu dalam artian swakelola itu kan perlu lihat juga sumber dayanya, sumber daya manusianya, sumber daya alatnya, mesinnya ya, sumber daya anggarannya sebagainya. Mampu nggak swakelola? Tapi intinya terkait SDM kalau kita mampu bisa swakelola dan tidak mampu pun bisa ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan cara swakelola. Ya. Lalu yang ketiga kita lihat ada nggak ormas, ada nggak pokmas produk-produk yang dihasilkan ormas pokmas bisa nggak itu bisa bisa kita pakai ke produknya bisa kita pakai ya kita swakelola atau kita lihat produk-produk dari KLPD ya produk-produk dari PTN, PTS kita eksplor tuh kalau mereka ada produk-produk bisa kita pakai ya kita bisa swakelola. Kemudian rahasia, ya rahasia itu swakelola. Ya. Kemudian terakhir sapu jagat sebetulnya kalau efektif efisien swakelola maka bisa swakelola. Makanya sebetulnya kalau bisa swakelola mampu ya salah satunya swakelola. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di modul swakelola ya. Namun intinya sebetulnya filter awal itu kalau kita mau swakelola kita lakukan swakelola.
Nah, baru kalau tidak bisa swakalola, kita lakukan dengan penyedia, dengan pemilihan penyedia. Nah, kita eksplor pelaku usaha dengan cara melakukan pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia itu eh, ini ya, sebagai contoh kita apa mana tadi sebentar ya. Contoh misalkan sebagai perbedaan antara konsultan dengan apa? Konsultan dengan BPKJL ya. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, coba kita lihat. Nah, ini misalkan apa dalam metode pemilihan ya. Nah, metode pemilihan penyedia. Nah, ini kan. Nah, ini metode pemilihan penyedia. Jadi untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, kita punya metode pemilihan pertama hypothesis. Kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik. Jadi kalau berapapun nilainya, kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik, maka kita lakukan yang namanya hypothesis. Hypothesis ya seperti belanja online shop lah, di Shopee, di Tokopedia, beli-beli ya. Cuman kita melalui katalog pemerintah, hypothesis. Kalau sudah ada dalam katalog elektronik. Kemudian kalau nilainya sampai dengan 200 juta, kita bisa melakukan pengadaan langsung. Ya. Ini tinggal ngundang satu penyedia, ya, kita eksekusi dengan pengadaan langsung. Kemudian kita lakukan penunjukan langsung. Ini tidak dibatasi nilai. Kalau pengadaan langsung kan sampai dengan 200. Nah, kalau penunjukan langsung tidak dibatasi nilai, tapi dibatasi oleh keadaan tertentu. Keadaan tertentunya apa? Rahasia, hak paten, satu kesatuan konstruksi ya, kemudian apa bibit unggul ya, apa kontrak putus melanjutkannya bisa dengan penunjukan langsung. Nah ini intinya berapapun nilainya kalau sesuai dengan keadaan tertentu rahasia juga termasuk pasal 38 ayat 5 ya. Sehingga silakan dilihat nanti pasal 38 ayat 5 apa saja kondisi keadaan tertentu penunjukan langsung. Nah, sama penunjukan langsung sama mengundang satu pelaku usaha. Cuman ini bedanya kalau pengadaan langsung dibatasi nilai, kalau penunjukan langsung dibatasi kondisi keadaan tertentu. Oke. Kemudian metode lainnya dengan tender, ya bisa tender cepat kalau pelaku usahanya sudah ada di sikap. Kalau di purchasing kan barangnya ada di sistem, kalau tender cepat penyediaannya sudah banyak di sistem. Nah, atau kita terakhir tender. Nah, ini untuk BPKJ ya. Nah, kalau untuk konsultan, nah ini hanya ada pengadaan langsung. Di purchasing nggak ada ya, konsultan belum ada walaupun bisa juga sebetulnya konsultan dinaikin menjadi kontrak payung dan menjadi apa katalog elektronik bisa. Cuma sekarang belum. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tendernya itu disebut dengan seleksi. Pengadaan langsungnya sampai dengan 100 juta, di atas 100 dengan seleksi. Penunjukan langsung ini tidak dibatasi nilai, tapi dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu juga untuk jasa konsultan. Yang apa khusus untuk konsultan, misalkan ada istilah repeat order, yaitu untuk pelaksana konsultan dengan seleksi sebelumnya, kalau kinerjanya bagus, maka untuk lingkup pekerjaan yang sama sejenis maka bisa ditunjuk langsung tuh dengan skema repeat order. Nah itu penunjukan langsung itu bisa konsultan contohnya seperti itu. Nah itu adalah apa mana tadi itu adalah cara pengadaan ya cara pengadaan dengan penyedia. Nah, dengan penyedia. Dan penyedia tadi ada purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat dan tender untuk BPKJL. Nah, untuk konsultan ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Nah, kalau surat kelola ada 4 tipe ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Tipe 1 oleh sendiri, tipe 2 oleh kayak lain, tipe 2 oleh ormas, tipe 4 oleh ormas. Nah, ini proses wakalola, proses pengadaan barang jasa, silakan ya, lingkup nanti ini sudah. Nanti selanjutnya ada tujuan kebijakan nanti di sesi berikutnya ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Untuk sharing malam ini saya pikir cukup. Silakan apabila ada yang ditanyakan, diskusi silakan ya. Kita buka sesi diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan saja kalau nggak ada pertanyaan. Lihat kalau ada kayaknya ya. Oke. Okay. Nah, stop sharing dulu. Kalau ada yang apa, yang open mic silahkan, mau ngobrol silahkan ya.
Izin Pak, tanya Pak. Eh, boleh, boleh, boleh. Silakan. Mana? Izin Pak, saya Dian nih Pak dari Jakarta. Numpang tanya, Ya. kalau misalnya kegiatannya dilakukan melalui swakelola, misalnya saya mau Hmm. ada sosialisasi, terus Hmm. menghadirkan narasumber, berarti kan itu bukan penyedia gitu ya Pak? Nah, Rupanya sedangkan, dia, ini termasuk penyedia. Hmm. Pak, iya. Heeh. Hmm. Nah, saya misalnya mau menghadirkan narasumbernya dari kementerian gitu, Pak. Nah, berarti kan Hmm. Hmm. itu bukan penyedia gitu ya, Pak ya. Ya, ya. Berarti itu masuk kategori swakelola. Nah, Soalnya kalau selesai yang dulu. ini, Terus, terus. Terus. nah ini kan saya masih awam nih, Pak. Mungkin Nggak nanti apa-apa. mau diluruskan kalau Nah, keliru. ya. Jadi kalau misalnya Hmm. swakalola yang saya tahu kan ada yang Nah, pengawas, pelaksana. Nah, hmm. kalau Hmm. misalnya ini kan berarti swakalola Ya. tipe satu. Nah, itu Hmm. laporan hasil pengawasannya berarti tetap harus ada gitu, Pak. Laporan Hmm. hasil Ya, siap, pelaksanaan, siap. pengawasan itu Ya. gimana tuh, Pak? Oke. Makasih ya, Pak. Oke, ya, sama-sama. Mbak Dea ya, Dea ya. Iya, Ya, Pak. dari Jakarta ya. Dinas di mana, Mbak Dea? Kak, di DKI, Pak. Di Oh, Pemda. DKI ya. Ya, ya, oke. Baik. Jadi gini, harus dibedakan ya, teman-teman semuanya, Mbak Dea dan teman-teman semuanya. Harus harus ini. Jadi ketika kita memilih swakalola, sebetulnya ada yang paling mendasar lagi. Jadi kita memilih swakalola. Saya gambar sedikit ya. Saya gambar. Saya gambar. Saya share screen lagi ya. Nanti pertanyaan yang di chat box setelah ini ya. Saya share screen lagi. Uh, jadi tadi kan cara pengadaan itu kan, nah, tadi cara pengadaan itu kan ada dua ya, yaitu swakelola atau penyedia gitu kan ya. Penyedia. Nah ini sebetulnya di awal kalau memang kita sudah dalam perencanaan ya. Nanti kita modul yang kedua tuh terkait perencanaan. Kalau memang kita sudah menginventarisir kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengadaan. Nah, jadi di awal tuh kita harus bisa menginventarisir mana yang membutuhkan pengadaan. Jadi nanti dalam akun belanja itu, ini kan ada belanja ya, ada akun belanja ya, apa DPA lah gitu ya, DPA atau DIPA ya, DIPA. Nah ini tidak semuanya memerlukan pengadaan ya, tidak semuanya ya, ada yang memerlukan pengadaan ya, ada yang non pengadaan. Nah, non pengadaan. Nah, jadi kalau di sirupnya NP nanti. Ini di sirupnya NP nih, NP. Nah, jadi ini semua nanti akan masuk sirup nih. Nah, yang pengadaan ini nanti dibuat RUP-nya nih, rencana umum pengadaan. RUP dimasukkan di input di sirup. Sirup marjan, ABC dan sebagainya. Sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, nanti ini, nah inilah yang kita olah, kita proses pengadaannya. Nah, tapi kalau yang non pengadaan ini ya tentunya tidak kita proses pengadaan. Oke. Nah, kalau kita melakukan pengadaan dengan swakelola, maka di dalam pelaksanaan swakelola ini harus ada timnya. Tentunya yang pertama ada tim pelaksananya. Ada Pluto tadi ada tim pengawas ya, ada tim pengawas ya. Ada tim persiapan, tim persiapan. Nah, ini yang akan melaksanakan ini namanya penyelenggara swakelola. Nah, jadi apa? Nah, tadi Mbak Dea kan bicara misalkan ada pelatihan ya. Nah, berarti kalau pelatihan itu dilakukan dengan swakelola, nanti itu pertama kalau swakelolanya oleh tipe satu ya, tipe satu oleh kita sendiri. Berarti dalam internalnya harus ada tim persiapan, harus ada pelaksananya siapa, dan ada pengawasnya, ada SK timnya tuh. Nah, kemudian nanti apa si tim tadi ya persiapan berarti membuat spek, membuat harga perkiraannya, apa pelaksanaan rencana anggaran biaya ya berarti istilahnya RAB-nya ya. Kemudian kalau perlu kontrak ya berarti dibuatkan draft kontraknya. Kalau tipe 2 tipe 3 ya, kalau tipe satu biasanya tidak perlu kontrak. Dan itu tim persiapan. Nah, kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan tentunya nanti ada MOT-nya, manajemen of training-nya ya, ada TOC-nya, termasuk pengajarnya. Nah, pengajar mungkin di internal nggak ada nih pengajar internal. Nah, pengajar misalkan ngambil dari luar.
dari luar misalkan dari LKPP misalkan ya, ataupun dari kementerian yang lain, dari KL yang lain ya, ataupun dari daerah lah, dari Pemda. Nah ini, nah nanti biasanya di sini kan ada honor, berarti kan ada honor. Nah, honor. Nah, honor ini ya termasuk dalam kegiatan swakelola ini kalau memang apa kegiatannya memang swakelola seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya honor ininya saja yang masuk dalam swakelola, tapi nah ini nanti ada apa tim persiapan, pelaksana, SK timnya, ada kegiatannya, pelaksanaannya, kemudian ada pelaporannya, pengawasannya, sebagai segala macamnya. Nah di sini honor apa honorarium untuk yang lainnya ya termasuk dalam kegiatan swakalola gitu kan, salah satunya gitu kan. Atau mungkin di sini butuh juga souvenir, buku ya, souvenir kayak buku, tas segala macam. Nah ini mungkin bisa melalui penyedia nih. Nah nanti kalau penyedia dalam swakalola istilahnya adalah PDS nanti, penyedia dalam swakalola gitu kan. Nah, di mana ini kegiatan besarnya adalah swakalola, tapi butuh tools kit nih, butuh apa tas ya, buku segala macam. Nah ini yang harus disediakan oleh penyedia. Nah ini namanya istilahnya adalah PDS, penyedia dalam swakalola. Nah, jadi nanti untuk detailnya kita akan bahas di modul swakalola ya. Nah, tapi intinya apa kalau kelola itu ya memang harus jelas kegiatannya itu dilakukan oleh kita sendiri ya, dilakukan oleh apa KL lain ya, atau dilakukan oleh apa ormas atau pokmas ya. Jadi bukan hanya sekedar perjadian ya. Kalau honor perjadian ya itu mungkin bisa masuk non pengadaan kalau tidak ada kegiatan swakelolanya. Kalau nggak ada kegiatan swakelolanya maka perjadian itu ya bukan pengadaan, non pengadaan masuknya gaji, honor segala macam ya. Tapi kalau honor tersebut memang apa nempel dalam kegiatan pelatihan swakelola maka itu termasuk pengadaan. Oke, itu pada ya. Nah, kita lihat di chatbox ya, mungkin bantu apa nih untuk rapat pertemuan pengen makan minum. Oke, makan minum catering termasuk jasa lainnya ya, jasa lainnya. Oke, jasa lainnya membedakan statikus pada prapaskah atau fotovoy nanti selanjutnya. Prapaskah itu kalau pasca kan untuk pekerjaan sederhana. Kalau pra itu untuk pekerjaan yang bersifat kompleks. Itu untuk BPKJL. Kalau untuk jasa konsultan, kalau paskanya untuk pekerjaan konsultan perorangan, peranya untuk perannya untuk yang konsultan dengan badan usaha ya. Satu file, dua tahap, agak panjang ceritanya ya. Satu file itu untuk yang sederhana juga, dua file untuk yang ingin mengedepankan teknis, dua tahap untuk yang lebih kompleks. Sudah lengkap kok sebetulnya teman-teman semuanya di YouTube ya, di YouTube Belajar Pengadaan. Silahkan kalau ingin yang sudah tidak sabar ingin mempelajari semua materi pengadaan ya, dalam waktu dekat akan ujian ataupun sudah tidak sabar, sebetulnya di YouTube ya, di kanal YouTube Belajar Pengadaan silahkan. Sudah lengkap sebetulnya, tinggal masuk aja ke Belajar Pengadaan ya. Nah, kan di YouTube ini di search aja Belajar Pengadaan ya, Belajar Pengadaan. Nah ini ada avatar saya yang bulat-bulat ini kan, nah Belajar Pengadaan. Nah masuk ke playlist nih, playlistnya lihat ada playlist level 1. Nah ini sudah lengkap di sini ya, silahkan. Terkait prapaskah satu file dua file sudah lengkap di sini, silahkan ya. Oke, nanti ini akan kita bahas ya untuk sesi berikutnya ya, prapaskah segala macam. Kemudian dari Mbak Diana lagi, izin bertanya terkait belanja advertorial publikasi mediatronik, cetak termasuk pengadaan apa? Nah ini untuk publikasi ya, publikasi itu eh, kalau kita untuk iklan ya, kalau kita mengadakannya langsung ke media-media itu media-media kayak Kompas gitu ya, saya sebut ya, Tempo atau apapun yang media langsung ke medianya itu, maka itu termasuk pengadaan yang dikecualikan. Tapi kalau kita mengadakannya kepada jasa iklan, pengiklan, agen iklan, nah itu berarti tidak termasuk yang dikecualikan. Berarti ya masuk pengadaan yang biasa. Nanti dilihat nilainya kalau tidak sampai 200, maka bisa pengadaan langsung. Kalau apa rahasia, ya, tapi tidak mungkin publikasi rahasia ya. Ini apa kontradiktif ya. Rahasia kok dipublikasikan nggak mungkin. Ya kalau apa
termasuk kondisi tertentu lah gitu kan, kondisi tertentu ya bisa penunjukan langsung atau tender cepat maksudnya, atau dia ditenderkan. Sekali lagi kalau dia pengadaan iklannya itu jasa iklannya langsung ke medianya kayak Kompas, Tempo, apalah gitu kan, Metro TV, maka itu bisa pengadaan dikecualikan. Lihat Perlem 5 ya. Nah, lihat di YouTube saya juga sudah ada Perlem 5, silahkan ya dikecualikan. Gitu ya, udah ini ya. Oke. Ini ada yang menjawab siapa Pak Deddy ya. Biasa masalah promosi melibatkan negosiasi. Ya, ini nanti ini yang kalau ini atau nih silakan Pak Deddy ini apakah dari swasta atau bagaimana ya? Kalau di swasta memang seperti ini bisa negosiasi. Jadi intinya mengikuti probis yang ada di lapangan. Nah, ini kalau aturan di pemerintah kalau pengadaan publikasinya langsung ke medianya gitu ya. Nah, tapi kalau melalui agen iklan maka itu tidak termasuk ke Perlem 5, tidak termasuk pengadaan yang dikecualikan. Baik, Pak. Gitu ya. Ya. Jasa pemungut retribusi. Nah, ini yang saya kurang ngerti nih, pemungut retribusi itu apa ya? Retribusi, pemungut retribusi. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak nih, Mbak Mas Erva nih? Saya belum ngerti nih, pemungut retribusi itu bagaimana nih? Apakah dia hanya sekedar tugasnya mungutin ya, ambil uangnya disetorkan ya, berarti jasanya gitu kan, atau mengelola uangnya juga atau bagaimana? Ini harus diperjelas juga. Honor petugasnya, oh honor petugasnya. Ya kalau honornya silahkan dilihat itu kalau memang hanya sekedar honor, tidak nempel ke dalam kegiatan besar swakelola atau penyedia ya berarti itu non pengadaan. Kalau gaji honor gitu ya, kalau dia tidak nempel di kegiatan, tidak termasuk dalam suatu kegiatan besar swakelola atau ya penyedia, berarti biasanya honor itu nempelnya di swakelola biasanya. Nah, berarti itu non pengadaan kalau dia tidak nempel di suatu kegiatan swakelola. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Udah nih di chatbox udah habis semuanya. Silahkan ada pertanyaan lain. Saya masih ada 3 menit sebelum jam 9. Saya berikan satu lagi kalau ada yang mau open mic silahkan. Ada satu lagi tuh Pak, questionnya Pak. Kenapa? Ini ada satu lagi Pak di question Pak, di obrolan Pak. Dari Pak Ede Cak. Ade Richard. Yang mana ya? Bisakah dalam satu sub bisakah dalam satu sub kegiatan lebih dari satu PPK? Ya ini PPK ini tergantung PA-nya ya. Jadi tidak ada aturan yang mengatur bahwasannya satu kegiatan atau sub kegiatan harus satu PPK atau berapa PPK. Itu semuanya kembali ke masing-masing organisasinya, kembali ke manajemen rentang kendali beban kerja dari masing-masing dinasnya ya kalau di Pemda ya, ataupun di KL-nya, dalam artian kalau dia dalam satu sub kegiatan itu ada banyak sekali paketnya ya satu PPK gempor lah ya. Nah, tapi kalau dalam satu kegiatan pun sebetulnya kegiatannya tidak terlalu berat ya cukup satu PPK untuk kegiatan. Jadi itu kembali ke PA-nya, betul, kembali ke PA-nya. Jadi ya silahkan ya. Oke, gitu ya. Apalagi dari bandara langsung kalau langsung dari medianya berarti ke dikecualikan ya, silahkan. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Cukup ya. Kita lanjutkan lagi Selasa depan ya. Insya Allah belajar pengadaan santainya ya. Terima kasih pencerahannya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah pada hadir semuanya. Saya justru yang berterima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah menyediakan ladang amal bagi saya nih, ladang kebaikan, berbagi kebaikan. Setiap hari Selasa, Pak ya? Ya, setiap hari Selasa, insya Allah. Ya, baik. Pokoknya terima kasih. sinau pengadaan santai hari Selasa lah ya. Siap, baik. Terima kasih. Nah, lihat di grup aja di Telegram nanti ya. Nah, di grup Telegram, insya Allah ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya di grup atau Japri ya. Silahkan, saya akan berusaha menjawab ya sekemampuan lah ya. Dan kalau di grup WA Pak tidak ada? Di grup WA itu ada salam pengadaan dari Bogor, cuman itu
request dulu. Jadi japri dulu ke saya, nanti baru di ini japri ke admin lah ya, ke adminnya. Soalnya di WA tuh banyak spam lah, banyak ya, mohon maaf ya. Apa kan kita bahas pengadaan ya kan, dalam satu grup itu kan suka beda-beda ya, ada yang beda visi politik, ada beda agama ya. Tapi kan semuanya disatukan dengan pengadaan. Jadi kadang suka ada yang kirim-kirim di luar pengadaan, kan belum tentu semuanya senang kan ya. Kita kan semuanya sama senang pengadaan, tapi yang lain-lainnya kan belum tentu sama-sama senang gitu ya. Link grup Telegram. Di Telegram aja di Ya. search Pak, belajar pengadaan ada itu ya. Di search aja Siap, ya. baik. Belajar Terima kasih Telegram Bapak. gitu ya. Di ya belajar pengadaan aja di search. Ataupun dilihat di YouTube ada tuh link-link ya, silakan. Atau di blog juga ada ya, silakan ya. Siap, Oke, terima kasih. saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, sharing-sharingnya. Insya Allah setiap hari Selasa kita sama-sama belajar pengadaan ya. Kita niatkan untuk ya kebaikan aja semuanya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses selalu serta salam pengadaan dari Bogor. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih juga ke Pak Joni nih ya dari Pusdiknas ya yang sudah menyediakan ruang Zoom-nya. Katanya akan menyediakan ini door prize Pak Joni. Standnya Pak Joni nih. Mana door prize-nya mudah-mudahan minggu depan ya bisa ada door prize ya biar lebih semangat. Baik teman-teman, saya end meeting ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Silahkan, selamat beristirahat. Oke, Pak.